Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Hari ini saudara dan saya memasuki minggu pertama di bulan Juni. Sampai di sini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, amin. Mari saudara yang mau bersyukur, saudara yang memuji Dia, sama-sama kita ikuti ibadah ini dan kita berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi hatimu, nyatakan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan, senang hati kami menyembah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, tiada seperti Kau Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan, sembah kami di hadapan mezbah Tuhan saat ini. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk terpaut dengan hati Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Mari angkat tanganmu saudara. Saat ini rasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan biar dari hatimu ada ucapan syukur. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, sahabat semua, baik yang ada di gereja maupun yang di luar gereja. Ciri-ciri orang kaya di Eropa, saya banyak membaca ya. Mereka sekarang nggak mau pergi dengan kapal pesiar, nggak mau pergi ke tempat mewah. Sekarang hobi travel yang paling mahal ke Afrika. Nonton kehidupan alam bebas, tidur di atas rumah pohon. Kemudian melihat hal-hal yang nggak pernah dilihat di dalam dunia sehari-hari. Dan biasanya mereka berkunjung ke salah satu daerah namanya Kenya. Di situ ada satu taman nasional yang namanya Serengeti. Itu binatangnya, waduh luar biasa. Saya paling suka nonton acara ini.
Di situ biasanya para traveler ini per keluarga, ada juga yang perorangan, tapi orang-orang berduit di Eropa per keluarga. Nah, saya perhatikan di Kenya ini masyarakatnya selalu berbaju merah darah. Merah yang warnanya nggak pernah saya lihat di Indonesia ini. Tapi satu pertanyaan, kenapa ya orang Kenya ini rumahnya gubuk kok nggak pernah diterkam binatang, diterkam singa? Kenapa? Ternyata ada dua hal, teman-teman. Yang pertama, warna merah seperti merahnya mereka. Ini suku yang pakai ini namanya suku Masai, Masai Mara lah. Ini binatang takut sama warna ini. Dan merah ini memang nggak ada, di Indonesia nggak ada. Dan yang kedua, yang menyebabkan binatang itu benar-benar nggak mau makan mereka, saudara tahu rumah dia yang bentuknya seperti kubah perumahan Meksiko. Itu dibuat, maaf kata, dari kotoran sapi yang dikeringkan. Jadi bayangin, saudara masuk yang rumahnya terbuat dari kotoran sapi. Mau mandi gimana pun, bau sapi ada. Plus warna merah. Disitulah binatang buas tidak suka memakan manusia di suku Masai ini. Ya. Jadi perhatikan, filosofinya apa? Mereka mau melakukan apapun asal lepas dari terkaman. Kita pun juga mau melakukan apapun kan demi kepuasan kita. Mau bau tai sapi, maaf. Ya. Mau warna norak kayak yang penting ya duit kencang. Jadi sebetulnya kita akan melakukan apapun demi sebuah keselamatan. Tapi sebetulnya kan nggak perlu gitu. Yesus sudah turun untuk menyelamatkan kita dengan warna merah darahnya, dengan bilurnya dan semuanya. Saudara, yang kedua, mungkin bagi Bapak Ibu ya yang sudah pernah ke Holy Land, biasanya kan rata-rata kita masuk ke Mesir dulu. Dari Mesir kita baru masuk Israel. Perhatikan, waktu Anda memasuki perbatasan Israel, kita selalu dengar satu kata checkpoint dan checkpoint. Di situ kita diperiksa. Kalau tentara Israel merasa curiga, kita disuruh turun, koper disuruh buka. Tapi ya selama ini saya memimpin mereka lolos begitu aja. Tapi ada satu hal. Teman saya ini sudah tahu. Di checkpoint itu tidak boleh memotret dengan HP atau apapun. Teman saya ini kita semua nggak tahu kapan dia motretnya. Tapi bisa ketangkep sama tentara Israel. Dia disuruh turun. Kita udah kempit, ini digebukin nggak ya? Atau dipenjarakan? Biasanya dipenjarakan. Dan urusan tur jadi ribet kan. Nggak tahu mungkin ketemu orang Israel agak baik. Cuman langsung HP-nya diminta, dihapus semua. Tapi ternyata ada rombongan kami, itu yang sudah dihapus, bisa diunggah kembali. Jago memang dia. Ya. Nah, checkpoint ini tujuannya apa? Perhatikan. Saya dari Mesir, rombongan ini, mau ke Israel. Berarti Israel itu tujuan masa depan kan? Sebelum Anda memasuki masa depan, selalu ada checkpoint. Atau lebih mudah ya. Contohnya kalau checkpoint di arena balap F1, F1 ya. Ada yang namanya area pit stop. Di situ kalau pembalap ini merasa ada kerewelan, dia langsung berhenti. Atau memang disuruh berhenti pada saat berapa putaran. Saya bukan ahli pembalap. Saya cuma ngelihat aja. Di situ diganti ban, semuanya direvisi. Artinya apa? Sebelum kita melanjutkan ke depan, di putaran lain kehidupan ini, kita harus punya checkpoint, merenung. Rutenya nanti ke depan ini apa aja. Persiapannya gimana? Ya. Demikian juga kita. Waktu itu diceritakan Yakub menyeberang sungai Yabok. Kita ini kan setiap hari menyeberang Bapak Ibu. Anda tidur aja, bangun-bangun sudah hari Rebu.
Tidur lagi bangun-bangun hari Kamis. Setiap hari kita menyeberang menuju ke titik pusat kematian. Ya, kita setiap hari menyeberang dan umur kita berkurang. Jadi hari ini temanya adalah checkpoint. Artinya mempersiapkan, ngecek kembali, diperiksa keamanan kita, tujuan kita, ke masa depan kita gimana. Jangan sampai kita di Israel paspor kita mati misalnya. Jadi rencanakanlah matang-matang masa depan Anda. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Legenda pembalap formula yang terkenal siapa? Saya cuma ingat satu nama, Schumacher. Itu legend banget. Nah, seandainya saya atau penonton sekalian hari ini ditantang Schumacher untuk balapan, berani nggak? Oh ya nggak berani om, pegang F1 aja belum pernah tahu kok. Tapi saya berani dan saya yakin saya menang. Wah itu perlu doa puasa, nggak perlu kok. Sekarang gini, saya masuk arena, Schumacher-nya pakai bajai, saya pakai Fortuner, menang mana? Ayo, biar dia aklin, nggak akan menang. Jadi keterampilan, keahlian itu akan menjadikan Anda juara kalau kendaraannya pas. Gitu loh, ya kan? Biar Schumacher kalau disuruh pakai bajai, saya pakai Fortuner atau Pajero, nggak akan menang dia. Walaupun saya bukan pembalap. Artinya apa? Di dalam dunia kerja, itu yang namanya kendaraan itu penting. Saudara jago di bidang keuangan. Tapi kalau kendaraan Anda, perusahaan Anda, nggak cocok untuk Anda. Kapan Anda akan sukses? Sekarang saya kasih contoh lagi yang lebih mudah. Anda pilih mana? Digaji 50 juta per bulan atau digaji 3 juta per bulan? Ayo. Oh ya 50 juta om, ntar dulu. Tapi 3 jutanya itu pakai dolar. Gimana? Iya kan? Makanya orang itu jangan keseleo lihat angka. Di balik angka ada sesuatu. Ya saya pilih 3 juta dolar dong. Daripada 50 juta. Oke. Itu Anda terjebak dengan saya. Kena jebakan Batman. Sekarang sama-sama rupiah ya. Anda saya kasih gaji 20 juta. Saya digaji 10 juta. Anda pilih mana? Sama-sama rupiah loh. Di Indonesia. Anda mau 30 juta atau 10 juta? Kalau saya kayaknya lebih dari cukup kalau saya 10 juta. Loh kok bisa? Karena Anda hidup di Jakarta, saya hidup di lereng Gunung Kidul. 10 juta itu super kebanyakan. Tapi kalau di Jakarta 30 juta belum tentu cukup. Ya, makanya orang itu jangan jangan kemaruk lah. Uang, angka. Kita hidup cuma untuk sebuah angka yang belum tentu bisa mencukupkan. Nah, oke. Kalau saya bicara cukup, standarnya apa? Ayo. Gini ya contohnya. Tukang becak. 1 hari dapat 50 ribu. Katakan tiap hari dia dapat 30, 50. Hari itu dia dapat 200 ribu. Menurut Anda hari itu dia sukses besar enggak? Oh sukses dong. Biasanya 30 ribu paling tinggi 50. Sekarang 200 ribu. Menurut Anda tukang becak sukses. Tapi buat orang di Tamrin yang pakai dasi itu bro. Yang gajinya sudah 100 juta. Apa artinya 200 ribu? Makanya standar cukup itu nggak bisa dinilai dengan angka. Kecukupan itu adalah olah rasa. Kecukupan itu adalah masalah batin Anda dan batin saya. Bukan nilai-nilai penghasilan. Walaupun logikanya kalau gaji 50 juta ya cukup lah. Kalau nggak cukup Anda salah manajemen gitu aja. Makanya Tuhan Yesus mengeluarkan satu perkataan. Yang terdahulu bisa menjadi terkemudian. Kenapa dulu Anda cukup? Sekarang nggak cukup. Karena dulu 5 tahun yang lalu Anda punya gaji 10 juta. Saya yakin pasti cukup. Tapi Anda
terbuai. Waduh, sudah lebih dari cukup. Tahu-tahu 5 tahun lagi. Gila, kecil amat 10 juta ya. Jadi makanya kalau mau tetap cukup, kembangkan potensimu. Kembangkan semua pikiranmu. Untuk mencari usaha atau area yang lain. Makanya sekali lagi saya katakan. Kalau saudara punya keterampilan hebat. Tapi hidupmu di situ-situ aja. Menurut saya salah satunya adalah kendaraan Anda gak cocok. Saya mau tanya, kalau Anda mau bawa 1000 karung, naik sedan Mercy atau truk? Truk ya? Semua itu harus dicocokkan dengan tujuan kita. Kalau kita mau santai jangan naik truk, ke puncak kita diketawain. Naiklah sedan yang cukup mewah. Jadi kendaraan itu adalah usaha Anda, kerja Anda, atau tempat di mana profesimu ada. Sekarang ini nggak dibutuhkan kok. Apa karyawan yang punya pengalaman, walaupun itu tetap butuh ya, karena pengalaman akan membuat kita banyak mengerti. Tapi dunia kerja sekarang dibutuhkan adalah learning worker. Artinya karyawan yang mau belajar. Ini sekarang yang dicari. Ya, nanti setelah saya selesai khotbah, ada multimedia, hipno audiovisual, saudara nanti bisa belajar di sana. Baik, checkpoint itu saya akan bawakan lewat Kejadian pasal 11. Ya, ayat 1 sampai 8. Baik, yang nonton dengarkan dan disimak. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Jadi batu bata itu sudah ada ribuan tahun yang lalu ya. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan ter hitam untuk aspal. Gala-gala sebagai tanah liat. Ini gala-gala ini kalau gitu semen ya mungkin kalau sekarang. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah, kita turun untuk mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Yang terakhir, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota. Saya akan bahas 3 hal. Yang pertama, kenapa Tuhan sampai turun? Motivasinya Tuhan apa? Alasannya apa? Yang kedua, kenapa Tuhan mengacaukan? Yang ketiga, kenapa mereka membangun menara? Dan yang keempat, kenapa setelah mengacaukan Tuhan berkata, mulai hari ini kau sukses? Kan bingung saya ya. Tapi baik, kita akan mencoba membahas yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Di ruangan ini ada Benny, orang Batak, ada David, orang Solo, saya orang Surabaya, ada Paul. Kita ini punya satu bahasa enggak? Punya ya? Tapi logat kita beda enggak? Saya orang Surabaya, logatnya enggak mungkin sama orang Jakarta. Tetap kentara. Orang Batak kalau ngomong kencang. Orang Ambon kalau ngomong cepet. Ya. Tapi orang Solo kan ngomongnya pelan. Kita satu bangsa, satu bahasa, cuman logatnya beda.
Tapi di sini istimewanya, logatnya sama. Ini yang perlu Anda, jadi kesatuannya kuat ya. Saudara, saya akan ajak Anda membaca satu ayat. Kejadian 9 ayat 11. Perhatikan, karena tanpa ayat ini saya nggak bisa membahasnya. Yang bunyinya begini, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini ya, mulai sekarang tidak ada hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini yang ngomong siapa? Tuhan. Dan ngomong ini diikat oleh sebuah tanda pelangi. Jadi kalau Anda ngelihat hujan terus terang ada pelangi, menurut kita sekarang ilmiah ya, pembiasan sinar matahari oleh uap air. Tapi saat itu firman berkata, setiap aku melihat pelangi itu aku ingat janjiku. Aku tidak akan menghancurkan bumi dengan air. Coba bayangkan, mereka semua dengar loh. Tapi kenapa mereka membangun menara yang tingginya sampai ke langit? Ini pertama, mereka tidak mempercayai janji Tuhan. Mereka trauma. Supaya kita tidak dilanda banjir lagi, ayo kita bangun satu menara yang tinggi. Tapi di sini saya melihat kejanggalan dan kebodohan mereka. Di ayat selanjutnya, maka berangkatlah mereka ke timur dan menjumpai tanah datar di Siniar. Lalu menetap mereka di situ. Pembangunan ini dibangun di tanah datar. Tanah datar itu nggak ada lembah, nggak ada gunung. Inilah zona nyaman. Kita semua mencari tanah datar. Nyaman, enak, ya, nggak banyak risiko. Dan di situ mereka mulai mendirikan menara. Kenapa saya tadi ngomong betapa bodohnya mereka? Dari awal mereka berangkat, mereka pasti melewati bukit, melewati dataran tinggi. Kenapa harus mencari tanah datar? Emang nggak bisa bangun di pegunungan? Kan lebih enak kan? Bangun villa, jadi nggak usah tinggi-tinggi. Banjir nggak mungkin menyerang gunung. Kalau saya mungkin saat itu ada, saya akan kasih ide interupsi. Nggak usah jauh-jauh ke tanah datar lah. Ini kan kita melewati pegunungan. Kalau kita bangun rumah biasa aja di situ, kan lebih bagus kayak villa zaman sekarang. Ya, emang ada rumah di puncak sampai hari ini kena banjir bandang? Nggak ada. Ini salah satu kebodohan mereka. Makanya sepandai-pandainya manusia tetap punya kebodohan yang dalam. Mau melakukan perjalanan panjang untuk menuruti ego mereka. Ya. Nah, saudara, waktu mereka membangun itu salah atau enggak sih? Orang membangun gereja, ya ada benar ada salahnya. Kalau kita bangun gereja untuk cari duit ya salah. Ya, kalau kita bangun gereja untuk memuliakan Tuhan, itu benar. Jadi bukan apa yang kau sedang lakukan, tapi apa yang menggerakkan apa yang sedang saudara lakukan. Wah, misalnya Pak Pengki mau rekaman YouTube supaya terkenal. Oh, saya diinjek sama Tuhan. Saya YouTube ini pertama perintah gereja, ya saya harus taat. Kedua, saya luruskan motivasi saya. Saya ingin memberkati orang yang mungkin ada yang nonton dulunya nggak pernah dengar khotbah saya. Sekarang setelah Anda nonton, ya terserah Anda mau ngomentarin saya. Bagus, jelek itu urusan saudara. Ya, tapi saya berusaha untuk jadi bagus. Saya ini orang kalau berdoa malam itu sederhana. Tuhan, jadikan besok aku lebih baik dari hari ini. Maunya gitu kan, jadikan besok aku lebih suci, lebih kudus. Besok kepleset juga. Keplesetnya bukan nggak sengaja, sengaja lagi. Ayo ngaku. Habis sembahyang amin, sengaja bikin dosa nggak? Udahlah, nggak usah ditutup-tutupi hidup, nggak usah munafik, biasa aja. Tapi tolong Tuhan, kalau saya dipanggil Tuhan, saya berkenan dan sesuai kehendak-Mu. Itu aja. Karena kalau saya bisa kudus, saya nggak perlu Tuhan Yesus. Saya bisa mati dalam kekudusan kok.
Makanya saya menghargai, saya hormati, saya butuh Tuhan. Karena saya nggak mampu untuk melakukan kebaikan dan kekudusan. Tuhan tolong. Memang Anda nggak berjuang untuk hidup lebih baik? Berjuang kan? Dapat nggak hari ini? Nggak juga. Nah, ya kan? Jadi saya orang nggak berani menghakimi orang. Karena kalau saya nyampe di sini, orang itu belum nyampe. Nanti juga nyampe kok. Ya. Jadi kalau saudara sudah bisa hidup kudus, jangan menghakimi. Bantu saya yang belum bisa kudus ini. Ya. Gini Pak Pengki, supaya kudus itu gini, biarkan Roh Kudus menguasai. Hindari tempat-tempat yang suram dan buram, ya kan? Nah itu nasihat baik. Bukan lu sudah pendeta hidupnya kagak kudus. Saya mau Pak Pendeta, saya ini mau kudus, saya rindu hidup dalam kekudusan. Tapi ngelihat duit, lupa. Ya kan? Saya manipulasi duit orang. Ya saya tipu duit orang. Saya nggak bicara di luar sana, dalam gereja bro. Dalam gereja. Atas nama Tuhan. Dan itu mengerikan. Ya kan? Saudara, terus membangun tidak salah ya. Tapi perhatikan, marilah kita membangun dengan bahan. Jadi jangan anggap Anda bisa menjadi kaya tanpa bahan. Kita ini kan maunya gitu. Gak usah beli bahan, tahu-tahu kaya aja lah. Saya mau tanya dulu sama penonton atau yang teman di sini. Siapa di sini yang mau masuk surga? Waduh, ini teman-teman angkat ya. Oke. Pada saat yang sama saya tanya kepada teman-teman di studio, siapa yang hari ini mau mati? Duh, nggak ada kan? Lucu nggak? Yang mati aja belum tentu masuk surga. Lah kok kita mau ke surga tanpa lewat kematian? Bahasa orang Surabaya, itu namanya gondolmu. Iya kan? Yang mati aja belum tentu masuk surga. Lah kok Anda angkat tangan? Sekarang saya nanya siapa mau mati? Nggak ada. Nah, inilah orang-orang yang mau kaya tanpa usaha. Hidup itu berproses. Di sini mereka memakai bahan supaya menara itu jadi. Nah bahannya kita supaya kudus apa? Bahannya kita supaya baik apa? Bahannya kita supaya punya duit apa? Nggak selalu terjadi. Doa sih bagus. Tapi doa nggak pakai bahan, nggak pakai kerja, ya kita tetap nggak pakai duit dong. Ya, nah kesalahan mereka ini satu. Di situ mereka berkata, marilah kita membangun dengan sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, marilah kita mencari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, menara tinggi, paling tinggi sekarang ini, nggak tahu di Dubai sudah selesai atau belum ya? Itu nanti bangunan tertinggi di dunia. Salah nggak? Orang pasti bilang, gila negara ini pencapaiannya. Jadi waktu mereka membangun menara, ini bicara sebuah pencapaian. Dulu belum ada derek, belum ada kren. Tapi mereka bisa membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini perlu ditiru, saudara. Ini perlu ditiru. Sebuah pencapaian tanpa menyerah. Pencapaian yang tidak terukur tingginya. Ini orang-orang luar biasa, ya. Tapi di tengah keluar biasaan ada juga sih titik hitamnya. Apa? Mencari nama. Sebetulnya saudara bangun nggak usah cari nama, orang tahu nama Anda kok. Sekarang Anda tahu siapa yang punya menara mulia? Tahu kok. Apakah dia dulu membangun untuk cari nama? Enggak. Ya mungkin untuk teman-teman sesama pengusaha besar. Wah gila, ini si A bikin itu, si B bikin itu. Menara tertinggi punyanya Dubai. Itu dengan sendirinya. Itu adalah akibat, bukan untuk dicari. Jadi Anda harus tahu. Ada hal-hal yang gak perlu dicari, tapi itu sebagai akibat. Kalau Anda hidup benar ya, saya berdoa kita bisa ya. Tuhan ngomong apa? Sabaslah hambaku. Gak perlu dicari kan? Surga itu gak perlu dicari. Surga adalah akibat pengorbanan Yesus. Dan kita menjadi muridnya. Jadi jangan ribut mencari surga. Ya, mencari taati perintah-perintah Yesus. Surga adalah akibat.
Masa saudara ini makan untuk cari kenyang? Enggak kan? Ya makan aja. Selesai kekenyangan. Ada hal-hal yang nggak perlu kamu cari. Ada hal-hal yang terjadi sebagai akibat. Jadi ini kesalahan mereka. Pertama, mereka tidak percaya. Tuhan sudah ngomong tidak akan ada banjir lagi. Kenapa mereka membangun menara? Supaya kalau ada banjir lagi, itu air nggak sampai ke puncak. Berarti kesalahan fatalnya mereka tidak percaya omongan firman Tuhan. Yang kedua, mereka membangun sesuatu dengan motivasi kesombongan. Menjadi terkenal sombongan, padahal kesombongan adalah kebencian Tuhan. Nah, sampai di sini masih baik-baik aja. Ayat kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia. Saudara, kalau nyanyi itu tujuannya apa? Memuliakan Tuhan kan? Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Nah, nggak ada pujian yang ngomong Allah diturunkan dengan sorak-sorai. Nah, saya sedang berpikir, kenapa kok Tuhan sampai turun untuk melihat? Sebetulnya ya, ini namanya juga tafsir kemungkinan kok, ya. Jadi mungkin Tuhan ngomong hebat juga ya anak-anak manusia nih, hebat. Tapi di tengah kehebatannya, Tuhan terpaksa harus menegur dengan cara turun. Karena saat itu mungkin saya nggak tahu ya, orang sudah bisa berdoa nggak? Saya nggak tahu. Doanya nyampe nggak? Jadi Allah rela turun ke bawah. Ini sebenarnya kan gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari surga mau turun ke bumi. Ya. Jadi sebetulnya turunnya Tuhan ini menggambarkan cinta kasihnya Tuhan kepada manusia. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa, ini untuk semuanya. Bagus sampai di sini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ini ayat ini suka saya. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti Tuhan memberikan sukses di tengah kekacauan. Ya kan? Di tengah kekacauan itu pasti ada orang sukses. Dan rupanya Tuhan tahu. Yang ngacaukan siapa? Tuhan. Saudara lihat dengan cerdik ya. Waktu Tuhan mengacaukan mereka, apa menaranya digulingkan? Menaranya dibuat runtuh? Enggak loh. Manusianya yang dibuat kacau. Pembangunannya dibiarkan. Caranya gimana? Bahasanya dibuat kacau. Sesuatu yang sukses pasti ada kekacauan. Tapi kalau kita melihat kekacauannya, kita nggak sukses. Tapi kalau kita tetap pada tujuan, kekacauan itu bisa diselesaikan. Yang dibedakan apa? Yang dibuat kacau bahasa. Saudara bayangin ya, lucunya gimana? Yang di atas lagi minta semen, yang di bawah ngelempar paku. Ribut nggak? Yang satu minta batu bata, disemprot air dari bawah. Ribut nggak? Inilah ketidakmengertian pertama kali. Perbedaan bahasa. Nah gini, saya mau kunci dengan satu ayat. Dengarlah apa yang tidak bisa didengar. Tuhan Yesus berkata apa? Yang punya mata hendaklah engkau melihat. Loh, emang Tuhan Yesus bodoh apa? Sudah tahu, karena memang banyak mata manusia ini nggak bisa kelihatan, buta. Ya kan? Makanya penyembuhan orang buta bukan hanya sembuh butanya, tapi supaya melihat dengan jelas. Mana yang salah, mana yang benar, mana yang hitam, mana yang putih. Jadi di sini tuh Tuhan turun dari langit, Babelnya tidak dirusak. Jerih usaha Anda tidak pernah dirusak oleh Tuhan. Yang merusak adalah manusianya sendiri. Saya kasih contoh. Banyak istri-istri teriak sama saya gini. Pak Pengki, saya lebih suka suami saya miskin dulu loh. Enggak aneh-aneh. Sekarang makin banyak duit, makin enggak pulang,
makin banyak ceweknya, ya kan? Sudah mendingan dulu miskin. Tapi waktu ibu dulu miskin, ibu juga marah kan. Nah, jadi manusia membingungkan, makanya Tuhan turun karena kebingungan. Ya kan? Jadi di sini inilah janji sukses pertama kali. Karya manusia tidak dirusak, tapi manusianya yang perlu dibenerin, ya. Jadi inilah kesimpulannya, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka dihancurkan karena ketidakpercayaan mereka, bukan menara Babelnya. Menara Babelnya tetap utuh, Tuhan nggak senggol, ya. Sudah tahu Tuhan ngomong nggak ada banjir lagi, tetap nggak percaya. Yang kedua, pencapaian itu bagus, tapi kalau pencapaian itu dinodai oleh kesombongan, keangkuhan, dan tidak punya kepedulian, di situ Tuhan marah. Waktu Anda misalnya gini. Ini maaf, misalnya suami kita meninggal karena kanker. Suami di sebelah sehat. Pasti istrinya yang kematian suami ngomong begini. Kenapa kok saya ya Tuhan? Why me Lord? Tapi waktu Anda diberkati, Anda pernah nanya yang sama? Kenapa kok saya diberkati? Tetangga saya enggak. Yang adil dong memberikan pertanyaan. Kenapa saya diberkati? Tetangga saya tetap enggak punya uang. Maksudnya Tuhan supaya Anda menolong mereka. Bukan malah pasang pagar tinggi-tinggi. Sekarang ini manusia akhir zaman nggak punya kepedulian. Nggak punya hati nurani. Berbicara kebenaran tapi nggak punya kuasa. Ya. Dan akhirnya disitulah manusia terserak ke bumi. Ya. Jadi memang kalau persatuan dan kesatuan untuk menghancurkan Tuhan pasti diserakkan. Dan sampai hari ini berlaku loh. Hati-hati, jangan sampai persatuan dan kesatuan untuk membuat menghancurkan Tuhan. Persatuan dan kesatuan untuk membangun kebaikan. Kalau tidak apapun yang Anda buat, Tuhan akan hancurkan. Ya, kita lihat ya, banyak orang dulunya hebat, kompak, tahu-tahu pecah di dalam pelan-pelan. Contoh gini aja dah, gereja yang dulunya kecil, bagus. Setelah besar, banyak keributan kan? Satu pengurus dengan pengurus, jemaat dengan gembalanya. Muncul kekacauan. Padahal bahasanya sama loh. Bahasanya sama. Hati-hati. Jangan semua yang dimulai dengan egois. Mencari nama masing-masing. Mari kita jaga persatuan. Ya khususnya gereja kita masing-masing. Dan gereja pada umumnya. Dan kita jaga NKRI. Ya, kita jaga Pancasila. Ya. Karena Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI buat saya itu harga mati. Ya. Jangan buat negara ini menjadi negara yang aneh-aneh. Kita tetap satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Nah, kita udah selesai kan? Itulah checkpoint. Tuhan turun itu untuk ngecek. Ini yang disebut checkpoint. Nah, sekarang nanti kalau Anda lihat multimedia, saudara akan melihat yang pertama. Tadi saya lupa. Nanti saya jelasin. Ya. Ada multimedia, ada will change, ya. Nanti gampang kok Anda lihat satu persatu. Cuma di antara multimedia itu nanti di situ ada satu gambar yang bertuliskan blind spot. Ini memang susah kalau nggak dijelaskan. Blind spot itu begini. Saudara pernah lihat setir mobil ya? Sudah lihat kiri kanan, kaca spion, muka belakang, tetap nyenggol. Pernah nggak? Tahu-tahu kedebruk. Wih, kok nyenggol ya? Manusia itu punya daerah buta. Makanya lewat blind spot ini, saya membagi manusia menjadi 4 macam. Ada orang yang tahu dirinya tahu. Ya, itu orang pintar. Jadi orang seperti ini temanilah dia. Anda ikut jadi pintar. Tapi yang kedua, ada orang yang tahu dirinya tidak tahu. Ini orang bijak, saudara. Dia sadar
Kalau gue nggak tahu, jadikan mereka teman untuk saling berbagi, saling bertanya. Tapi daerah ketiga, ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang itu sedang tidur, makanya bangunkan dia. Dan yang terakhir, ada orang yang tidak, tadi yang ketiga, ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tahu. Itu sedang tidur, bangunkan dia. Tapi saya harap yang keempat itu bukan milik kita ya. Ada orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu cara Jawa ini goblok mas. Orang bodoh, orang dodol, orang bego. Jauhilah dia. Orang yang biasanya tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu pasti sok tahu orangnya. Jadi orang sok tahu itu, oh sudah tahu, ini orang bodoh. Orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Sudah jawab kenceng, salah lagi. Ya kan? Itu yang disebut blind spot. Dan nanti di tempat yang terakhir, ya gambar yang terakhir, saudara lihat. Di sebelah kiri ada gambar komunitas. Di sebelah kanan ada tulisan kelimpahan. Terus di tengahnya ada 4 tulisan, pembelajaran, pengalaman, produk, dan sistem. Inilah bagaimana kita mengubah supaya hidup kita ini kelimpahan. Ya. Yang pertama, saya mau tanya, Anda punya komunitas? Komunitas gereja, komunitas mobil, sepeda motor, atau komunitas apa aja lah. Bagaimana menjadikan komunitas ini bisa membawa Anda kepada kelimpahan? Yang pertama adalah pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran, yang kedua adalah pengalaman. Saudara kan punya pengalaman yang mungkin komunitas ini belum punya pengalaman. Saudara bisa berbagi. Saudara bisa menjual ide kepada mereka. Dan yang ketiga, apa yang saudara hasilkan itulah produk. Pemikiran atau apa, Anda bisa jual ke komunitas. Dan kemudian ini dibangun lewat satu sistem. Nanti akan terjadi sebuah kelimpahan. Nah bagaimana Pak Pengki supaya hidup ini bisa berubah? Di situ ada will change. Ya, di gambar ketiga atau keempat. Yang pertama, untuk berubah, ciptakan pemikiran yang baru. Karena Tuhan berkata, engkau adalah ciptaan baru. Kreatif, saudara. Ciptakan hal-hal yang baru. Yang kedua, dalam hidup yang Anda jalani, ada perlu yang dihilangkan. Ada perlu yang dikurangi. Di dalam menjalani hidup, ada yang perlu Anda tambahkan. Supaya menjadi lebih baik. Dan satu hal, bertemanlah dengan orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan Anda. Itu ada baiknya. Karena dia punya pandangan sendiri, saya punya pandangan sendiri. 2 pandangan itu dijadikan satu, menjadi kelengkapan. Kita nggak boleh hanya kumpul dengan orang-orang yang sama dengan kita. Ntar nggak maju-maju. Ya cobalah bikin komunikasi yang dengan orang-orang yang berbeda. Nanti Anda pasti berubah. Percayalah. Ya. Jadi inilah yang saya sampaikan dengan tema checkpoint. Jadi checkpoint itu di dalam hidup dan alam gimana? Bisa saja saya punya teman ya. Orangnya seger sekali. Mendadak stroke. Bukan berarti kalau Anda nggak sakit, Anda suci dan yang sakit dosa. Bukan loh ya. Bukan. Ada kalanya sakit itu nggak ada urusannya dengan dosa. Contohnya, Yesus waktu dipaku, disalib, ditombak sakit nggak? Apa Yesus berdosa? Orang Farisi bilang ini orang laknat. Tapi kita bilang enggak, ini sebuah pengorbanan. Ada sakit bukan penyakit, ada penyakit tapi enggak punya rasa sakit. Mau tahu contohnya? Sakit tapi bukan penyakit. Contohnya, Anda jalan terus kesandung, sakit enggak? Apa itu penyakit? Enggak. Tapi ada penyakit yang enggak punya rasa sakit. Orang kusta, itu penyakit kan? Tapi waktu jari-jarinya merotol, copot, dia enggak merasa sakit kok. Ya, jadi kalau Anda sakit dan merasa sakit, puji Tuhan. Organ tubuhmu waras. Dalam kehidupan juga gitu, teman-teman. Sekarang lagi sakit duit ya? Sama. Lagi sakit kantong ya? Sama, ya kan? Coba kalau Anda
sedang sakit kantong tapi Anda nggak merasa sakit. Terus foya-foya terus. Tahu-tahu mati kejeblak. Jadi bersyukurlah. Tempat-tempat sulit adalah checkpoint untuk merenung. Untuk melakukan pencerahan. Waduh, saya salah saya di mana ya? Nanti ke depannya gimana? Perlu. Tuhan kasih kita checkpoint selama ini belum selesai berapa bulan? 8 bulan ya. Paling nanti tahun depan bisa setahun lah. Mungkin selama setahun kita bisa pulih kembali, saya berharap. Karena di kota saya, Surabaya, hari Sabtu kemarin saya baca koran, COVID di Surabaya tinggal 1%. Gimana dengan Anda? Ya saya salut dengan wali kota saya, Risma. Waduh, itu keren banget Ibu Risma itu. Kita cinta sama Ibu Risma. Sangat merakyat. Kita butuh pemimpin seperti dia. Nggak promosi, atau dia sudah nggak bisa dipilih lagi, dia turun. Cuma saya salut. Bu Risma itu sense belongingnya terhadap kota Surabaya tinggi. Tidak memanfaatkan rakyat Surabaya. Saya nggak tahu gimana dengan pemimpin Anda. Ya kan? Ini saya kasih contoh, saya orang Surabaya. Saya bangga dengan Bu Risma. Dengan gubernur saya Khofifah. Surabaya kan tenang-tenang aja. Nggak ada ribut-ribut kok. Karena motivasinya pejabat di sana melindungi rakyat. Dan itu yang saya harapkan di semua daerah. Ya. Jadi kalau Tuhan berpikirlah positif, mengizinkan kita semua sakit kantong, sakit fisik sampai mati, ya kan? Sakit ini, sakit itu. Ini merupakan area checkpoint di mana Tuhan memeriksa bangsa ini. Tuhan memeriksa dunia kembali. Supaya hati-hati nanti kalau menuju masa depan gitu loh. Jadi pemimpin ya yang baik. Jangan manfaatin rakyat. Melindungi rakyat. Oke? Ya. Sebagai gembala. Kita mengayomi jemaat. Mencerdaskan umat. Kan gitu. Bukan memanfaatkan jemaat. Jadi inilah checkpoint yang terbaik. Dulu kita berpikir kapan saya punya waktu sama keluarga. Sekarang punya banyak waktu kan? Kenapa kita nggak berterima kasih dengan COVID? COVID ada baiknya loh. Menyebabkan kita nggak royal-royal, keluar duit. Sore sudah sama anak cucu. Kan bahagia yang dulunya nggak punya waktu. Jadi berterima kasihlah. Checkpoint ini punya tujuan yang baik untuk masa depan Anda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk checkpoint-Mu. Engkau turun untuk mengingatkan kami supaya jauh dari kesombongan. Tetap melaksanakan firman-Mu. Dan khususnya kami percaya apa yang Tuhan ngomong pasti terjadi. Kalau Tuhan ngomong tidak akan ada banjir lagi, tetap tidak ada banjir. Terima kasih Tuhan, jangan izinkan kami menjadi orang yang kurang percaya atau tidak percaya. Berkati jemaat Tuhan, berkati semua yang nonton YouTube ini. Yang sakit engkau sembuh, yang kurang engkau diberkati, yang sudah diberkati jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami serahkan GBI-Rem, kami serahkan kepala sidang kami, pengurus yang ada ke dalam tangan-Mu, bahkan teman-teman yang melaksanakan rekaman YouTube ini Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya kita semua bisa bangkit berdiri. Arahkanlah mata hati kita dan angkatlah kedua belah tangan kita untuk menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah menyaksikan tayangan ini. Berkati juga seluruh
pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Berkati GBI Rem, baik lewat pelayanannya, ibadah tatap muka maupun ibadah online. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang semua kami percaya datangnya dari Tuhan. Arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap diberkati. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidup.